Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Banyak anak-anak dan remaja mandi sambil tiduran di sungai, seraya bercanda tawa dengan riangnya yang terdengar jelas sampai ke rumah Mang Jaja. Pada suatu sore selepas asar, Sony dan teman-teman sebayanya sedang asik mandi sambil rebahan di sela-sela batu besar di sungai itu. Mereka saling bercanda tawa seraya saling menyiramkan air pada teman-temannya. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana keceriaan mereka saat itu, bukan? Setelah itu Sony merebahkan tubuhnya di aliran sungai yang dangkal itu. Saking asyiknya berendam, mereka lupa waktu jika hari menjelang senja. Lalu Sony berdiri dan mengenakan pakaiannya yang teronggok di batu besar. Tak sadar, ia pun bersiul-siul mendendangkan nada yang tak jelas judulnya. "Hei Son, jangan bersiul, pamali tahu," hardik teman-temannya yang asli orang setempat. "Ah, hiburan atuh," ujarnya seraya kembali bersiul. Nah, perlu teman-teman ketahui, di kampung itu, terutama di sungai tempat mereka bermain dan mandi, ada satu larangan, entah mitos atau apa, yaitu dilarang untuk bersiul-siul di sungai, apalagi menjelang senja. Menurut orang-orang setempat, pamali katanya. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, Mang Jaja dan istrinya telah terlelap tidur. Sony yang menempati kamar belakang sedang gelisah di tempat tidurnya. Jendela kamar yang ditempati Sony persis mengarah pada jalan setapak yang menuju sungai. Malam itu Sony merasakan sesuatu yang aneh. Suhu ruang kamarnya seakan-akan menjadi terasa sangat panas. Sampai-sampai ia kegerahan. Padahal dinding kamar terbuat dari anyaman bambu. Dari celah-celah dinding pastinya dapat masuk udara yang dingin. Namun ini malah sebaliknya. Berkali-kali Sony mengusap keringat di wajahnya. Malam pun semakin larut. Tiba-tiba dari arah luar kamar terdengar seperti ada angin bertiup kencang yang menggerak-gerakkan pohon bambu di dekat jalan setapak yang menuju ke sungai. Terdengar suara gesekan pohon bambu dan ranting yang menimbulkan irama-irama mistis malam itu. Lalu Sony pun merasakan kantuk yang teramat sangat dan tak lama ia pun tertidur. Baru saja beberapa menit memejamkan mata, tiba-tiba Sony merasakan dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang menindih dadanya. Benar saja. Ketika ia membuka matanya, nampak di depan batang hidungnya sosok makhluk berbulu hitam sedang menindih tubuhnya. Sontak saja Sony pun berteriak-teriak. Namun apa? Suaranya tak mampu keluar dari mulutnya. Bahkan seluruh anggota tubuhnya tak mampu digerakkan. Sosok hitam itu terus menindih tubuh Sony yang tak berdaya dan ditekannya berulang kali hingga menimbulkan suara dipan kayu itu berderit-derit. Nah, Mang Jaja yang terlelap tidur tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara dari kamar Sony. Ia pun bergegas ke kamar Sony dan ketika kain gorden penutup pintu kamar terbuka, Mang Jaja melihat Sony
sedang terengah-engah dengan matanya yang melotot. Lalu ia menepuk-nepuk pipi Sony berulang kali. Di saat itulah Sony baru tersadar. "Kamu mengigau ya?" tanya Mang Jaja penasaran. Sony tak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Rupanya ia masih trauma dengan kejadian barusan. Mang Jaja pun lalu kembali ke kamarnya, dan tak lama Sony pun kembali tertidur. Beberapa malam berlalu. Pada suatu waktu sekira pukul 9 malam, Sony merasakan perutnya yang mulas dan minta diantar pamannya ke sungai untuk buang air besar. Namun pamannya menyuruh Sony pergi sendirian ke sungai. Pamannya tak merasa khawatir karena malam itu terang bulan serta tempatnya tak jauh dari rumahnya. Sony lalu berlari-lari kecil menuruni jalan setapak dan sampailah di tepi sungai. Lalu ia melangkahi batu-batu yang menyembul dan ia pun jongkok di batu pipi di tengah sungai. Begitu terangnya cahaya bulan sehingga ia dapat melihat dasar sungai yang penuh batu-batu bulat berbagai ukuran. Musim kemarau panjang waktu itu menyurutkan debit air sungai sehingga sungai menjadi dangkal dan airnya hanya sebatas mata kaki. Karena suntuk, ia pun bersiul-siul. Ia lupa akan nasihat teman-temannya agar tak bersiul-siul di sungai, apalagi malam hari. Ketika tengah asik bersiul-siul itulah dari arah belakang terdengar suara seperti langkah kaki berjalan di sungai dengan suara kecibak-kecibuk. Sontak Sony menoleh ke belakang, namun tak ada siapa-siapa di sana. Segera Sony mempercepat buang hajatnya. Dan ketika tangannya hendak menciduk air untuk cebok, tiba-tiba batu besar yang dipijaknya itu berubah warna menjadi hitam legam. Dan perlahan batu itu bergerak menggeliat semakin besar dan tinggi. Seketika tubuh Sony terpental ke sungai. Piur. Tubuhnya menimpa batu-batu yang terhampar di dasar sungai yang dangkal itu. Dengan sekuat tenaga, ia bangkit dan mencoba berlari ke tepi sungai. Namun, batu-batu yang bekas ia pijak tadi tiba-tiba berubah menjadi sosok-sosok hitam yang menyeramkan. Sontak saja ia menjerit-jerit histeris. Mang, tolong Mang!" Mang Jaja yang tengah mengobrol bersama istrinya ketika mendengar teriakan segera berlari ke asal suara dan terlihat Sony seperti sedang menghindari sesuatu yang tak nampak. Mang Jaja tak melihat apa-apa di sungai itu. "Hei Son!" ujar Mang Jaja berteriak. Ketika pamannya berteriak itu, seketika sosok-sosok hitam menyeramkan itu kembali berubah menjadi batu seperti semula. Dengan napas yang terengah-engah, Sony menghampiri pamannya dan mereka pun kembali ke rumah. Benar kata teman-temannya, jika berada di tempat itu, jangan bersiul-siul, apalagi malam hari. Akibat kecerobohannya itulah, tanpa sadar, Sony telah memanggil-manggil dan membangunkan para penghuni sungai yang selama ini belum pernah menampakkan dirinya. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.